Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga masyarakat Menteri Jeron, khususnya RW 02 Gedung Kiwo, Yogyakarta. Ketemu lagi bersama saya, Resti Oktorini, masih dalam program KKN Alternatif 69 Universitas Ahmad Dahlan. Warga masyarakat semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mengingat sampai detik ini dunia kita masih dilanda oleh yang namanya virus corona, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain. Dan semoga kita bukan menjadi seorang yang penyebar virus corona tersebut, dan juga bukan menjadi seseorang yang terpapar oleh virus corona tersebut. Amin. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini lebih jauh, saya mau tanya dulu nih, siapa yang sedang menonton video ini suka sama belanja online? Mana suaranya? Oke, semua tentu suka sama belanja online ya, termasuk saya, karena dengan belanja online sebenarnya kita dimudahkan dan lebih praktis. Kita tinggal ketik-ketik gitu barang datang ke tangan kita, jadi kita bisa lebih hemat waktu begitu. Tetapi warga masyarakat semua sadar tidak sih jika all shop yang kita pesan biasanya lebih jauh jaraknya dengan domisili kita. Jadi pengantaran paket yang kita pesan itu melalui beberapa tahapan pengiriman. Itu artinya dari berpindah juga dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Nah, dari situ di musim pandemi corona seperti ini kita wajib sekali untuk waspada terhadap paketan atau barang yang akan kita terima. Karena tentu saja kita tidak tahu kebersihan tangan seseorang tersebut saat memegang paket pesanan kita. Jadi ada baiknya jika kita menyemprotkan desinfektan untuk meminimalisir sesuatu yang akan terjadi pada paket kita, misalnya kuman dan bakteri, begitu ya. Tapi tenang, insya Allah kita bisa mencegah barang-barang kita yang mungkin saja sering tersentuh oleh orang lain ataupun menjadi sarang kuman dengan menyemprotkan desinfektan pada paket yang kita pesan atau gagang pintu rumah yang sering kita gunakan atau orang lain pegang juga. Nah, sebenarnya dengan berbelanja online kita juga sudah membantu peranan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona loh, karena kita tidak berkerumun atau mengunjungi suatu keramaian begitu, misalnya pasar yang tentu saja itu ramai. Ibu-ibu semua, tidak hanya fashion yang dapat dilakukan atau dibeli secara online, tetapi juga kebutuhan rumah tangga semua ada di online, karena kita sudah dimudahkan dengan berbagai aplikasi yang tersedia. Nah, di dalam video ini saya akan menyampaikan edukasi terkait hand sanitizer dan juga disinfektan. Apa saja sih perbedaan di antara kedua barang ini? Kemudian juga bagaimana sih jika kita membuat hand sanitizer dan disinfektan secara mandiri dari rumah? Apa bisa? So, jangan di skip video ini, tonton sampai habis ya. Nah, bahan-bahan yang akan saya sampaikan dalam video ini itu merupakan barang-barang yang sangat familiar dan mudah ditemui, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga. Pasti tidak asing lagi sama bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer dan juga disinfektan yang akan saya bahas dalam video ini. Jadi, apa saja sih perbedaan dari disinfektan dan juga hand sanitizer? Kita akan bahas disinfektan terlebih dahulu ya. Disinfektan ialah bahan kimia yang sifatnya membunuh kuman atau bakteri pada benda mati yang sering tersentuh oleh orang banyak dengan tangan begitu. Nah, misalnya paket yang dikirim melalui beberapa tahapan pengiriman dan berpindah dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Kemudian juga gagang pintu rumah yang biasanya sering
sekali orang memegangnya. Nah, penggunaan desinfektan sendiri bukan untuk tetapi terhadap benda mati. Diingat ya, karena desinfektan ini jika terkena manusia atau kulit manusia akan mengalami iritasi lebih banyak karena bahan kimia yang terkandung di dalam desinfektan ini sifatnya jauh lebih keras dibanding hand sanitizer. Selanjutnya, kita akan bahas terkait hand sanitizer. Hand sanitizer atau biasanya kita sebut dengan antiseptik, sifat dan bahan kimia pada hand sanitizer biasanya juga lebih ringan dibanding dengan desinfektan. Lalu, cara kerja dari hand sanitizer sendiri adalah dengan mengurangi ataupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan mencegah infeksi secara berkelanjutan. Hand sanitizer yang biasanya kita beli di apotik secara langsung biasanya mengandung 70% alkohol dan juga bahan lain yang bersifat untuk melembabkan kulit. Nah, tentu warga masyarakat semua sudah tahu ya bagaimana cara penggunaan hand sanitizer yang biasa kita beli di apotek begitu dia. Ada yang model spray dan juga ada yang model gel. Jadi penggunaannya kita cukup usapkan ke tangan seperti kita mencuci tangan begitu. Hand sanitizer sendiri silahkan dipakai ketika dalam keadaan lebih darurat dan di sekeliling susah atau sulit untuk menemukan air mengalir dan juga sabun. Tetapi jika di sekeliling atau di sekitar warga masyarakat semua ada yang namanya air mengalir, kemudian ada sabun, silakan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tersebut. Karena sebenarnya jauh lebih efektif mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dibanding dengan hand sanitizer. Nah, jika warga masyarakat semua ingin membuat hand sanitizer sendiri dari rumah dengan berbahan dasar alkohol, sebaiknya jangan lebih dari 100% kadar alkoholnya, tapi di 70% saja, karena kalau sudah melebihi 70% atau 100 misalnya mau untuk kuman banget nih biar kapok gitu kan gitu ya. Jadi kalau membuat hand sanitizer sendiri dari bahan alkohol dengan lebih dari 70% kadarnya, itu akan malah lebih membuat kulit kita menjadi kering dan iritasi, padahal kulit kita masih sangat membutuhkan yang namanya air. Nah, saat pandemi seperti ini, saya ingatkan sekali lagi untuk tetap jaga kesehatan, dan jika mengharuskan warga masyarakat semua untuk keluar rumah, silahkan gunakan masker dan juga membawa hand sanitizer sendiri untuk antisipasi saat keadaan darurat dan di sekeliling tidak ada air mengalir dan juga sabun ya. Oke, kita lanjut ke episode kedua ya. Episode kayak sinetron Indosiar. Siapa penggemar sinetron Indosiar? Pasti lagi teringat nih tentang beberapa scene dari pemain sinetron Indosiar. Nah, kita lanjut ya. Kalau tadi kita membicarakan tentang pengertian atau perbedaan dari hand sanitizer dan juga disinfektan, sekarang kita akan bahas tentang cara pembuatan hand sanitizer dan disinfektan secara mandiri dari rumah dengan bahan-bahan yang tentunya mudah ditemui. Untuk bahasan pertama, kita akan membahas terkait pembuatan disinfektan dulu. Tadi ingat saya jelaskan di awal kalau disinfektan itu bahannya lebih keras dan tidak dipergunakan untuk ke area bagian tubuh atau bagian kulit. Oke, kita mulai. Jadi alat dan bahan yang perlu warga masyarakat semua persiapkan adalah 1. Ember, yang kedua sendok, kemudian yang ketiga boleh gayung atau centong, kemudian yang keempat baskom atau ember. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri kita ada
karbol wipol, kemudian ada sokrin lantai, dan juga ada air secukupnya untuk isi di botol key spray. Kita juga nyiapin yang alat tadi kita juga tambahkan botol bekas, atau maksudnya spray yang botol key spray atau botol apapun yang bisa untuk men-spray untuk tempat dari disinfektan yang telah kita buat. Nah, ibu-ibu semua atau warga masyarakat bisa beli bahan yang saya sebutkan tadi, beberapa bahan yang saya sebutkan tadi di toko terdekat, tapi bukan toko bangunan ya. Tapi kalau sudah ada di rumah, silahkan manfaatkan bahan tadi dengan membuat disinfektan sendiri di rumah. Karena disinfektan yang akan kita buat ini tidak menggunakan banyak bahan. Kita mulai saja cara pembuatannya. Nah, video ini saya ambil dari YouTube Alvaris. Nah, setelah kita siapkan bahan-bahan ini, yang tadi ada wipol, ada sokri lantai, kemudian ada backlin. Nah, nanti kita akan jadikan dalam satu wadah di ember. Nah, selanjutnya kita masukkan air 1 liter ke atau ember yang sebelumnya telah kita siapkan. Kemudian kita masukkan backlin atau pemutih pakaian, cukup dengan 2 sendok makan. Sendok yang tadi sudah kita siapkan juga sebelumnya. Kita takar menggunakan sendok. Ya, kita tambahkan sedikit karena tadi belum pas. Ya. Nah, kemudian kita masukkan 2 sendok wipol karbol juga, yang sebelumnya juga tentunya telah kita siapkan. Kita takar kembali menggunakan sendok. Setelah itu kita campurkan kembali sokri lantai 4 sendok. Kalau misalnya sokri lantainya dalam bentuk botol, itu kita cukup memasukkan 1 tutup botol rinso cair ya, atau sokri lantainya. Kemudian setelah bahan semua kita masukkan, kita aduk sampai rata, sampai benar-benar larut. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol kosong, botol key spray yang telah kita sediakan menggunakan gayung. Nah, bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat hand sanitizer secara alami yaitu 12 lembar daun sirih. Kemudian kita siapkan 1 buah jeruk nipis atau boleh lebih untuk lebih banyak airnya. Kemudian kita siapkan botol spray yang ukuran 100 ml. Kemudian kita cuci dahulu daun sirih yang telah kita siapkan tadi sampai debu yang menempel itu hilang. Setelah itu, setelah kita cuci bersih, kita tiriskan. Nanti setelah kita tiriskan, kita angin-anginkan sebentar sampai daunnya benar-benar kering seperti ini. Kemudian kita siapkan gunting, dan kemudian daun sirih yang tadi sudah kering kita susun, kemudian kita gunting menjadi kecil-kecil. Lakukan hingga semua daun sirih habis. Alasan mengapa daun sirih ini digunting itu agar memudahkan nanti kita men-steam atau mengkukusnya di air. Lakukan hingga selesai ya. Setelah selesai, masih ada satu lagi.
Nah, setelah semuanya selesai, kita siapkan mangkok stainless. Kemudian kita masukkan daun sirih yang telah kita potong kecil-kecil tadi ke dalam mangkok stainless. Setelah itu kita masukkan air yang mendidih 100 ml. Ingat ya, airnya harus yang sudah mendidih. Kita rebus dulu sebelumnya atau menggunakan air termos kalau masih panas. Kemudian kita siapkan panci kukusan yang tentunya sebelumnya udah ada air mendidih di dalamnya. Kemudian kita masukkan daun sirih di dalam mangkok stainless tadi. Kita mulai kita mulai mengkukus atau menstim dengan api kecil selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita tutup sampai dia mengeluarkan ekstrak daun sirih. Nah, begini hasilnya. Itu sudah menjadi ekstrak daun sirih. Setelah itu untuk memisahkan airnya kita cukup saring menggunakan saringan yang ada. Setelah itu kita tekan agar semua keluar airnya. Tekan menggunakan sendok. Setelah itu kita tambahkan air perasan jeruk nipis. Jeruk nipis ini bisa ditambahkan lebih ya agar hasilnya lebih maksimal. Kalau ada jeruk nipis yang lebih silahkan dipakai. Kita peras sampai keluar ekstraknya. Kita peras dengan tetap mensaring agar airnya tidak ikut tercampur ke dalam air. Setelah itu kita aduk rata menggunakan sendok. Kemudian kita akan masukkan ke dalam botol spray ukuran 100 ml. Oke, sepasnya aja. Kemudian kita tutup. Nah, ini sudah dapat dipakai ya. Oke, selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan seksama, dengan baik, sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dan juga penyampaian terkait cara pembuatan hand sanitizer dan juga disinfektan dapat dipraktekkan langsung di rumah, dan juga semoga tidak memborong hand sanitizer dan disinfektan itu di apotek secara berlebihan ya. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video. Sama saya Resti Ekorini dan tentunya teman-teman lain yang membersamai dalam KKN Alternatif 69 Universitas Ahmad Dahlan di Mantri Jeron LB2 Gedung Kiwo Yogyakarta. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan di air mengalir ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.